Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa berjumpa di hari Jumat ini. Saya percaya bahwa saudara semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Saudara, hari ini saya ingin ajak saudara lebih lagi kita berdoa, memuji, menyembah. Saudara ikuti doa-doanya. Waktu kami tuntun saudara untuk doa, ayo doa. Waktu kami tuntun saudara untuk nyanyi, buka suaranya nyanyi. Waktu saudara kita berbahasa roh, yang bisa berbahasa roh, ya ini buat memang ibadah. Menara doa, kita masuk menara doa saudaraku yang kasih Kristus. Saudara kalau mau konsentrasi, usahakan cari tempat, cari waktu. Ya saudara, kalau bisa pakai headset, saya pakai headset saudaraku untuk bisa ngikuti. Saya rindu setiap menara doa kita semuanya ngalami jamahan Tuhan. Kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu kita dapatkan satu pengajaran firman. Kita dapatkan firman yang bisa, oh iya ya, saya harus gini, Tuhan ngomong gini sama saya dan lain sebagainya. Kerinduan hati saya adalah setiap kita, saudara dan saya, kita terus bertumbuh dalam minggu ini. Di Selasa saya bahas tentang pertumbuhan pribadi. Lalu masuk saudaraku kita belajar tentang iman dan rasa hormat. Lalu iman dengan ucapan syukur. Lalu hari ini saudaraku kita mau belajar tentang tindakan kasih yang paling penting saudaraku. Kita akan berdoa bersama. Saya rindu saudaraku, ya kan, kesembuhan itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Saya sudah dapatkan kesaksian yang meminta untuk disampaikan. Pak Sabta, kami sudah disembuhkan dari COVID-19. Tolong sampaikan terima kasih untuk doa-doa daripada setiap jemaat GBI YouTube channel. Semua saudara-saudara seiman dimanapun berada, ucapan terima kasih untuk doanya. Ini adalah wadah, ini adalah sarana buat setiap kita saudaraku untuk saling mendoakan. Saudara yang ikut menara doa, saudara lihat di live chat saudaraku, ada yang minta didoakan. Saudara bisa doa pada waktu kita sama-sama berdoa. Kita bisa bersyafaat sama-sama. Selain daripada kita juga minta didoakan. Wah, ini dahsyat sekali kalau kita bisa saling mendoakan. Ini kekuatan yang luar biasa. Ini yang Tuhan mau. Seperti cara hidup gereja mula-mula. Mereka saling mendoakan. Mereka saling bersekutu bersama-sama. Mereka saling memecahkan roti. Mereka bertekun dengan pengajaran rasul-rasul. Inilah cara hidup yang sedang kita bangun hari-hari ini saudara. Kita akan melihat saudaraku bahwa Tuhan akan membuat banyak orang diselamatkan. Kita akan disukai banyak orang. Dan Tuhan akan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan setiap hari. Setiap hari lewat YouTube channel ini, lewat menara doa ini saudara, lewat UPT, doa-doa dari teman-teman di UPT. Mari saudara mulai tutup matanya, berdoa saudara, buka suaranya. Terima kasih Yesus. Uyala makasih ala bala 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 bala. Uyala makasih ala bala 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 bala. Oh ya la makasih ala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi siap kami ya Tuhan. Beri kami hati yang baru, roh yang baru. Kami bisa menyembah-Mu. Kami bisa bersyukur kepadamu. Kami bisa memuji-Mu ya Tuhan. Beri kami doa-doa profetik ya Tuhan. Buat bangsa kami Indonesia. Buat Amerika, Kanada, bangsa-bangsa lain ya Bapak. Oh ya la makasih ala bala 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 bala. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Permudah siap kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. 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 Amin.
semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sekali lagi dari awal katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terharu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, kami tersanjung Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Inilah ya Tuhan cerita hati kami, dalam dari semua yang kami mau kenal Engkau Yesus. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu.
betapa besar kasih-Mu ya Tuhan buat kami. Kami ingin ya Tuhan bisa kenal, kami bisa merasakan ya Tuhan. Oh ya Bapa, betapa besar kasih-Mu buat kami. Betapa besar kebaikan-Mu ya Tuhan, kemurahan-Mu ya Bapa. Oh ya Bapa, kasih Bapa. Buka suaranya saudara. Mari bersyukur pada Tuhan. Mari ucapkan terima kasih ya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau yang mengampuni setiap dosa-dosa kami. Engkau yang membenarkan setiap kami ya Tuhan. Bahkan Kau yang angkat kami semuanya ya Tuhan menjadi anak. Siapakah kami ini ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi biji mata-Mu. Oh ya lah, makasih lah, padahal kami semua orang berdosa ya Tuhan. Upah dosa adalah maut, kematian. Tapi Engkau mau selamatkan kami Tuhan. Oh ya lah, makasih lah, oh ya Kau mau mati buat siap kami ya Tuhan. Betapa baiknya Kau Yesus. Oh ya lah, terima kasih Tuhan. Engkau yang telah menyembuhkan sakit penyakit kami ya Tuhan. Oh ya lah, makasih lah, oh ya lah, Engkau yang sudah mempromosi setiap kami Tuhan. Engkau yang sudah memberkati setiap kami. Bahkan sampai hari ini ya Tuhan, memasuki bulan ke-11, kami masih melihat ya Tuhan, betapa ajaibnya kasih-Mu, betapa luar biasanya kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Oh ya lah, makasih lah, turunkan ya Tuhan berkat-Mu buat siapa anak-anak-Mu Yesus yang ada di menara doa ini. Turunkan berkat-Mu Yesus. Oh ya lah, makasih lah, terima kasih Yesus. Oh ya lah, makasih lah, yes. Oh ya lah, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Oh ya lah, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai
yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tutup mata saudaraku. Coba kita ingat, terus ingat, dan katakan terima kasih untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau sudah ampuni. Terima kasih Tuhan. Di antara benar Tuhan, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa ya Tuhan. Oh ya makasih ya hari ini ya Tuhan. Kami butuh ya Tuhan kasih-Mu, kesabaran-Mu, belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap kami ya Bapa. Ampuni setiap pelanggaran kami. Ampuni kami yang menyakiti hati-Mu ya Bapa. Oh ya lah makasih ya lah Bapa. Makasih. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan saku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita satukan hati kita saudaraku. Kita mau katakan Tuhan terima kasih untuk kasih, kesabaran, dan juga pengampunan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami telah diampuni, kami telah dibenarkan. Bahkan kami boleh diangkat menjadi anak-Mu ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, pada saat ini Tuhan,
Biar urapan kasih-Mu menjamah setiap hati anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Biar urapan kasih-Mu ya Tuhan menyembuhkan setiap luka-luka masa lalu, pengalaman-pengalaman ya Tuhan yang pahit. Bapa, dalam nama Yesus, biar urapan kasih-Mu ya Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kemampuan ya Tuhan untuk bangkit ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini ya Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sakit COVID-19 ya Bapa. Dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Engkau yang mengampuni setiap kami, dan Kau juga menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, anak-anak-Mu ya Tuhan yang kena stroke, sembuhkan ya Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan ampuni kami, sembuhkan anak-anak-Mu ini Yesus. Mereka yang kena kanker ya Tuhan, autoimun Bapa, dalam nama Yesus terima kesembuhan saudaraku. Saudara yang mengalami saraf kejepit, saudara insomnia, tidak bisa tidur, saya mengalami gangguan depresi, stres, dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Tuhan mengampunimu, Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan memulihkan kau. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara tahu salah satu kekuatan saudaraku daripada Allah itu terletak di mana saudara? Kasihnya. Kasihnya. Ketika saudara merasakan kasih Allah, merasa dikasih oleh Tuhan. Seperti Rasul Paulus yang berkata bahwa Yesus mati di salib untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Oleh karena kesabarannya, maka Dia mengampuni aku, kata Paulus. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, yang kedua saya mau ngomong gini. Kalau saudara merasa ada gangguan daripada kuasa gelap, saudara merasakan satu gangguan-gangguan daripada roh jahat yang mengintimidasi, yang membuat saudara menderita, membuat saudara takut, ada teror-teror, saudara seperti kayak putus asa, yang begitu kesedihan yang dalam, itu tanda-tanda daripada gangguan, daripada kuasa gelap. Pokoknya marah, bencinya gak ketulungan. Coba saudaraku yang sekristus, ini kesempatan saat ini saudara berkata, Tuhan terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pengampunan-Mu. Saudara minta Bapa, sentuh hatiku sekarang. Saudara ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Saudara mulai terima itu. Di dalam nama Yesus, saudara terima ini. Dan alami kelepasannya. Alami kelepasan sekarang. Di dalam nama Yesus. Bebas sekarang. Bebas sekarang. Cengkraman segala roh kebencian, dendam, aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Setiap luka dalam nama Yesus. Jangan simpan kejahatan orang lain. Jangan simpan kesalahan orang lain. Coba saudara mulai lepaskan hak untuk membalas dendam. Sekarang doa saudaraku. Kita berdoa bersama. Dalam nama Yesus.
Saudara akan melihat kesembuhan, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Hidup saudara, keadaan saudara dipulihkan. Baik itu keuangan saudara, hubungan saudara. Bahkan Tuhan sembuhkan sakit penyakit. Mari buka suaranya, buka hatinya saudara. Katakan, Bapa, sentuh hatiku. Sentuh hatiku. Saya tahu saudara tidak bisa, tidak kuat untuk mengampuni. Tapi hari ini, mari minta Bapa sentuh hatiku dengan kasih-Mu. Katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan, aku minta Tuhan, turunkan berkat-Mu ya Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Bapa secara rohani, bahwa kami makin kenal, makin dekat, bahkan makin diubah, semakin serupa dengan Engkau Yesus. Tuhan, berikan berkat jasmani buat setiap kami, sehat, segar, sukacita ya Tuhan, panjang umur Tuhan beri buat setiap kami. Tuhan juga berikan berkat sosial, hubungan kami ya Tuhan yang baik di rumah, ya Tuhan, di gereja, di tempat kerja, dan di masyarakat ya Bapa. Berkat keuangan turun buat setiap anak-anak-Mu. Berkati pekerjaan ya Tuhan, bisnis, karir daripada anak-anak-Mu, studi daripada anak-anak-Mu. Berkat-Mu turun ya Bapa. Turunkan berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami ada di menara doa hari ini Tuhan. Satu yang kami rindu, jamah setiap hati kami Tuhan. Jamah kami, jamah dengan urapan kasih-Mu. Yes, saudara, terima jamahannya ini. Tiada seperti-Mu ya Tuhan yang sudah menjamah kami. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. I could search for all eternity long and find there is none like You. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir
kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk zaman kasih-Mu. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan sekarang. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berikan ya Tuhan urapan-Mu ya Tuhan buat hamba-Mu. Untuk dapat ya Tuhan membagikan pesan-Mu ya Tuhan. Biar beri aku kemampuan untuk menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan. Roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi dari sorgawi, Tuhan turunkan buat setiap kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudara. Shalom, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan bahas tentang 4 karakteristik tentang pengampunan. Memang tema tentang pengampunan ini adalah sesuatu yang penting bagi setiap orang Kristen, saudaraku yang Kristus. Di dalam Efesus 4 ayat 32, saudara, di sini dijelaskan sebagai nasihat, saudara, firman Tuhan buat setiap kita. Mari kita akan baca bersama-sama, Ibu Bapak. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ini pesan, kamu ramah, ya, ngomong yang baik, yang ramah, sopan, menghargai, bisa bersyukur, ya kan, terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, garis bawah ini, saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi pengampunan ini sebenarnya bukan slogan, ya, atau istilah murahan yang gampang sekali diucapkan. Ya udah, aku sudah ngampunin kok, tapi di sini masih gini, masih mangkel ngomong, ya saya sudah ngampuni. Nah, hari ini saya ingin sharingkan saudaraku tentang 4 karakteristik pengampunan, istilahnya yang alkitabiah, yang menurut Alkitab, yang menurut prinsip Alkitab. Saudaraku yang Kristus, ya. Pertama, saya berikan satu catatannya seperti ini, saudara, pengertiannya. Pengampunan sebenarnya adalah sebuah tindakan iman. Sebuah tindakan iman, pengampunan itu tindakan iman. Tindakan iman atau tindakan kasih, ya kan? Ya kan, untuk mengingat. Waktu kita ngampuni, kita memang mengingat akan kasih dan kemurahan Tuhan. Bahwa apa? Kita telah diampuni dan dibenarkan oleh Tuhan. Jadi maksud daripada kalimat ini saya mau ngomong begini, saudaraku. Kalau kita bisa mengingat, ya kan, akan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita bisa merasakan bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Tuhan begitu sabar dan Dia mengampuni kita. Maka dengan mudah kita bisa mengampuni orang lain. Dan kita mau mengampuni orang lain. Itu poinnya begitu. Tetapi sebaliknya, kalau kita melupakan kasih Tuhan, kesabaran Tuhan, belas kasihan Tuhan buat hidup kita, saudaraku, padahal kita sudah diampuni, padahal kita sudah diselamatkan, saudaraku, kalau kita lupakan ini, pasti kita gak ada keinginan untuk ngampunin orang yang salah sama kita. Nah, di Alkitab, saudaraku, ada satu kisah, saudara, di Matius pasal 18
sebenarnya mulainya ayat 23, saya lompat ke ayat 18 ayat 24, saudaraku. Ya kan, di sini saya ingin ajak saudara untuk melihat bahwa ada seorang raja yang mau adakan perhitungan, saudaraku, kepada hambanya. Nah, hambanya ini punya utang 10.000 talenta. Ya, kita baca yuk sama-sama ibu bapak. Ini ceritanya biar jelas, saudara. Kita baca 1, 2, 3. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Perhatikan saudara, 1 talenta sama dengan 10.000 dinar. Ya, jadi 10.000 talenta sama dengan berapa? 100 juta dinar. Upah satu hari, upah kerja satu hari adalah 1 dinar. Jadi utang si hamba ini adalah berapa saudara? Berapa hari kerja? 100 hari, 100 juta hari kerja. Saya hitung tuh 273 tahun. Saudara, jadi artinya apa? Ini sebuah hutang yang sangat besar dan tidak mungkin dia bisa melunasinya. Saudara Kristus. Lalu dipanggil orang itu saudara ya. Ayat 25 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya. Ya jelas gak mampu. Umur dia hidup aja mungkin umurnya cuma 73 tahun. Utangnya 273 tahun. Kalau gak ada orang bisa hidup 273 tahun untuk masa-masa sekarang. Saudaraku, lain memang Adam bisa 900-an tahun. Tapi Tuhan udah sejak daripada Bahteranu, air bah, Tuhan bilang umur manusia tidak akan lebih dari berapa? 120 tahun. Jadi ini dia punya utang saudara, berapa? 273 tahun hari kerja. Tidak bisa mampu bayar. Nah, raja itu memerintahkan supaya, karena dia gak bisa bayar, si hamba ini dijual jadi budak beserta anak istrinya dan segala miliknya diambil untuk membayar hutangnya, saudaraku. Ini perhatikan saudaraku, ya. Ayat 26 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka apa? Sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya apa? Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh apa? Belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Sebenarnya ini perumpamaan ini mau ngomong tentang siapa sih saudara? Tentang kita lah. Ya kan? Kita punya utang. Utang apa? Utang dosa. Ya kan? Upah dosa, saudara, adalah kematian. Kita gak bisa, saudara, menghapus dosa kita dengan amal ibadah kita, dengan perbuatan baik kita. Gak bisa. Mau doa berapa lama, mau puasa berapa lama, mau sedekah bagaimana, apa yang kita mau jalanin kebaikan baik, gak bisa nutupin dosa kita. Saudara Kristus, ini gambaran daripada setiap manusia membutuhkan yang namanya apa saudaraku? Belas kasihan Allah. Dan Allah sudah menunjukkan belas kasihannya dengan cara apa? Dia berikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya pada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Orang yang percaya Yesus, dia diampuni. Diampuni hutangnya, diampuni dosanya. Dan dinyatakan, dibebaskan dari hukuman. Seperti si hamba ini yang punya utang 10.000 talenta. Ya saudaraku, dibebaskan, dihapus segala hutangnya. Saudara, jadi kita lihat di sini kasih, kesabaran dan belas kasihan daripada raja itulah yang menyebabkan hamba yang berhutang 10.000 talenta, ya kan, dibebaskan dan dihapus hutangnya. Sekarang kita lihat ini, saya mau bicara tentang pengampunan, tentang orang Kristen nih. Kita semua sudah diampuni, dosa kita nggak kebayar, kesalahan kita nggak bisa membayar, menebus segala pelanggaran kita, kesalahan kita, dosa kita di hadapan Tuhan. Alkitab bilang dosa besar, dosa kecil sama dosa, harus dihukum.
saudaraku. Nah, Yesus menyediakan jalan. Orang yang percaya, dia dibebaskan dan dihapus hutang dosanya ini. Nah, sekarang ini gambaran respon saudara-saudara. Si hamba yang sudah diampuni saudara, sudah dibebaskan dari hutang, ya kan, dia keluar dari hadapan raja. Lalu apa yang terjadi ayat 28, kita baca sama-sama saudara sini. Ya, hamba yang kita lihat sini. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan apa? Seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. 100 dinar berapa hari kerja saudara? 100 hari kerja. Dia utang 100 dinar 100 hari kerja. Apa yang dilakukan oleh si hamba yang jahat inilah, kita bilang jahat. Dia menangkap, dia cekik kawannya itu, katanya bayar dulu utangmu. Ayo. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Responnya sama dengan dia saudaraku. Sujud ya kan, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tetapi apa responnya pada si hamba ini? Kalau raja responnya tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu dibebaskan dan dihapuskan hutangnya. Tetapi si hamba ini responnya bagaimana saudara? Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Dia balas saudaraku. Karena kau gak bayar, masuk dan laporin polisi, masukin penjara sampai dia bisa bayar. Kalau enggak kebiasaan nanti. Nah, itu mungkin istilahnya. Ayat 31 kita baca sama-sama. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu? Jadi Tuhan tuh mau, karena kita sudah dikasihani Tuhan, kita pun harus punya belas kasihan sama sesama kita. Ya saudara, ayat yang keempat, baca yang keras. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saudara bisa ngerti sini? Katakan amin. Poinnya gini. Kalau saya ulang ya, kalau kita tidak pernah merasa bahwa kita ini telah diampuni, kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa kok kita gak pernah merasa? Karena kita gak merasa orang berdosa. Kalau kita bisa merasa bahwa aku nih orang berdosa, bahkan paling jahat lah di antara satu gereja, bukan aku yang paling benar, tapi aku yang paling tidak benar. Aku yang paling jahat, aku paling berdosa di hadapan Tuhan. Paling kejam aku ini. Tapi aku tahu, kalau aku bisa jadi pendeta hari ini, itu semata-mata karena ada Tuhan Allah yang mengasihani aku. Ada Tuhan Allah yang sabar terhadap aku. Dengar baik saya, ini poinnya sana. Tapi kalau kita melupakan, kita nggak nganggap diri kita ini adalah orang yang berdosa, kita bisa melupakan kasih, kesabaran, dan pengampunan Tuhan. Saudaraku Yesus Kristus. Jadi kalau kita tidak merasa bahwa kita telah diampuni dan dibenarkan oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah mau memaafkan orang lain. Kenapa kita tidak mau maafin orang lain? Karena kita lihat dia salah, dia sudah bersalah, dia sudah berbuat jahat, dia sudah menyakiti kita. Kita orang baik, kita nggak pernah buat jahat, kita nggak pernah nyakiti, sehingga kita punya hak untuk tidak ngampuni. Sepertinya kita punya hak untuk tidak ngampuni, tapi punya hak untuk balas hukum. Ketika kita tidak mengampuni, saudaraku, pada saat itu sebenarnya kita ingin membalas, kita ingin mengeksekusi orang itu, seperti si hamba ini. Saudara, si hamba yang tidak bisa bayar utang, mesti dieksekusi kan? Tapi dibatalkan eksekusi itu. Itu namanya pengampunan. Membatalkan penghukuman, itu namanya pengampunan.
Katakan amin. Kalau kita sadar bahwa Allah membatalkan, membebaskan segala hukuman buat kita. Kutuk sudah tidak ada lagi. Saya percaya kita pasti punya kemauan untuk mengampuni. Yang percaya katakan amin. Jika kita berlaku keras sama diri sendiri. Kalau kita suka berlaku keras terhadap diri kita sendiri, maka kita akan berlaku keras kepada orang lain. Kalau kita ngerasa selalu orang tuaku tuh keras sama aku, jadi aku harus keras sama anak-anakku, aku juga harus keras sama diriku. Kayaknya ini filosofi, pikiran atau keyakinan yang salah. Saya mau kasih contoh. Sebelum bertobat, Rasul Paulus dikenal sebagai seorang yang berlaku keras, saudaraku, terhadap jemaat Tuhan. Namun dia bisa berlaku sabar, penuh kasih dan belas kasihan karena dia mengerti. Mengerti tentang apa? Ini dia urai. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16 dia tulis. Saudaraku, kesaksian ini ayatnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Benar dan patut diterima sepenuhnya. Dia pakai kata-kata istilah seperti itu. Bacaan keras. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Waduh. Akulah yang paling banyak hutangnya. Ya. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Sorry, saya nangkap kan dari ayat ini sudah jelas ya, saudaraku. Jadi kalau kita ngerti, kalau kita merasa seperti Rasul Paulus, Yesus ya datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara orang berdosa, aku yang paling berdosa. Kalau kita ngerasa sebenarnya akulah yang paling bodoh di antara orang ini. Tapi kalau aku bisa ada hari ini. Nah itu ini hal yang, ini sih sebenarnya Tuhan udah robah banget nih Rasul Paulus. Jadi kita penting saudara untuk terus merasakan, mengerti betapa besar kasih karunia Tuhan Yesus itu dalam hidup kita. Kita harus terus ngerti. Ya saudara, kita mau kenal Tuhan tuh apanya sih? Yang harusnya, ada kata tadi kita nyanyi lagu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dari kalimat ini itu sebenarnya sama dengan 1 Timotius saudaraku, pasal 1. Kita bisa menjadi penyembah Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, kalau kita saudara ya kan bisa kenal betapa besarnya kasih Tuhan. Ya kan, aku ingin kenal engkau. Maksudnya kenal gimana? Bisa rasa, iya baik banget sih Tuhan, terlalu baik. Kalau udah lihat Tuhan tuh baik, respon kita sama Tuhan, oh Tuhan tuh begitu murah hati sama aku. Masa sih kita mau keras sama Tuhan, mau kikir, mau pelit sama Tuhan, mau hitung-hitungan sama Tuhan? Saya yakin enggak. Saudaraku Yesus Kristus, ya kan, semakin kita merasa
betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, maka saudaraku, kita bisa semakin bermurah hati kepada orang lain. Katakan amin saudaraku. Amin saudaraku. Seringkali kalau lagi gosok gigi, lagi mandi saudara ya, saudara pasti ngalamin juga. Kita ini mau punya rencana, mau giniin ini, mau gini. Tapi tiba-tiba ada kepikiran, ya ampun Tuhan tuh udah gitu baik sama kita, sama aku. Masa sih aku mau tahan kebaikanku untuk orang ini? Dia butuh loh ditolong, dia butuh loh dibantu, dia butuh loh untuk didoakan dan diberkati. Ya kalau kita sering lihat kebaikan, lihat ke atas, sering lihat ke atas. Iya ya, waktu lihat ke bawah, kayaknya kita mau lakukan seperti itu. Jadi cerita ini saudaraku, saya belum habisin dulu nih. Saya khotbah ini, saya coba ingat gitu loh. Kadang-kadang kalau ingat kebaikan, kasih Tuhan, kita tuh bisa nangis sendiri gitu. Siapa sih aku ini? Siapa kita ini? Jadi saya baru ngeh kayak kemarin. Kenapa kok saya harus berhenti goes sepeda untuk nungguin teman-teman? Teman-teman tuh lewat di depan saya gak lihat, mereka juga gak lihat saya. Rupanya Tuhan mau pertemukan saya dengan ibu penjual jamu. Di situ kami bisa bicara, saya bisa nyatakan, saya bisa tunjukin, saya bisa ekspresikan. Saudara, dengan kata-kata, ya dengan tindakan walaupun enggak hebat-hebat banget, kecil lah tindakan kasih. Itu yang, kenapa saudara? Saya merasa, waduh umur segini masih Tuhan kasih kesempatan aku bisa olahraga goes. Saya masih bisa tiap hari masuk menara doa, sharing firman. Saya gak bisa dihitung dah kebaikan Tuhan. Jadi di dalam hati ini setiap kali saya olahraga, makanya saya bilang olahraga pagi saya bilang contemplation time. Jadi waktu di mana saya berkontemplasi. Aduh baik banget, kasihnya luar biasa. Semakin kita berkontemplasi seperti ini, makin besar, sepertinya ada dorongan. Ya udah, ayo, perbuat sesuatu. Walaupun mungkin gak ada dampak apa-apa. Tadi, saya tuh udah berapa kali lewat kalau di Palembang tuh ada namanya jalanan kilometer gitu saudaraku, Kolonel Burlian. Itu kalau pagi-pagi tuh banyak orang-orang tuh duduk-duduk di trotoar. Selama begitu. Lalu tadi seperti Tuhan tuh bilang, coba kamu berhenti di rombongan ini. Jadi ada satu nenek, satu ibu dengan tiga anaknya, tiga cucunya. Saudara, saya tanya, ini lagi ngapain nih pada duduk-duduk pagi-pagi? Kami duduk-duduk tuh nunggu dapat sedekah. Dia pakai istilah, ya karena corona. Saya ini mau kerja sudah nggak ada yang mau terima. Saya umur 67, 3 tahun lagi 70 tahun. Saya mau jadi bibi cuci, orang sudah nggak mau nggak mau. Dia lihat mungkin saya nggak kuat. Dia cerita segala macam. Di masa sekarang ini kami mau mengharap kesian orang lah. Ya saya kan bercanda sama si nenek itu. Wah kalau minta kesian orang, sedekah orang. Ya kan di pinggir jalan gini, yang lewat kan orang kaya semua. Sehari dapat dong 1 juta, saya bilang gitu kan. Gak mungkin lah, dia bilang 1 juta. 500.000 dapat lah, ngaku. Saya bilang, Pak, dia jawab. Kalau saya dapat 100.000 saja sehari, berhentilah saya Pak. Duduk di sini lagi. Langsung di handphone saya tuh ada duit saudara. Saya ambil 100.000. Mulai besok berhenti ya, jangan di sini lagi. Oh bukan itu, Cak itu Pak. Bukan gitu maksudnya. Poinnya saya mau ngomong adalah, saya tuh lihat kenapa kok orang gini. Udah makan belum? Ya belum makan, segala macam. Kayaknya tuh bukan
Kalau saya bisa begitu, saya mau cerita. Kayaknya bukan saya. Saya mah egois kok. Pelit. Manusia lama saya. Apa urusannya saudara? Bukan. Kenal juga enggak. Ngapain mau ngasih duit? Emang kebanyakan duit apa? Saya bukan orang kaya. Saya bukan berlebih segala macam. Tetapi kalau saya bisa lakukan itu hasil daripada apa? Download. Saya tahu downloading dari kasih serap. Kita mau nyerap daripada kasih daripada Allah. Yang ngerti katakan amin saudara. Ketika ada orang ngomong salah, berlaku gini-gini nyakitin. Kok gampang banget yang ngampunin? Kok gampang banget mempercayai? Kok gampang seperti kayak gak ada apa-apa? Kayaknya bukan sabta bener itu mah. Siapa yang bisa ngampunin? Gak bisa. Tapi kalau saya bisa ngampuni, saya bisa berbuat baik, pasti bukan saya. Tetapi karena saya mau terus menerus mikirin, baik benar ya Tuhan yang aku ya. Katakan amin saudara. Semakin kita merasa dikasihi oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, semakin besar kemampuan kita untuk memaafkan orang lain. Ini prinsip pengampunan Alkitab. Semakin banyak kita, ya kan? Semakin banyak orang menjadi percaya karena kita pasti. Seperti Rasul Paulus bilang, saya ini orang keras sebenarnya kata Paulus. Saya ini orang paling berdosa. Ya kan, di antara orang dosa, aku paling berdosa. Tapi Yesus Kristus telah menunjukkan seluruh kesabarannya kepada saya. Jadi kan Paulus kan dia mikirin terus tentang kasih dan kesabaran Tuhan. Makanya dia menjadi orang yang sabar. Lewat kesabarannya, kasihnya, belas kasihannya. Banyak orang menjadi percaya pada Yesus dan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya bisa berubah. Kita bisa mengampuni. Jadi pengampunan bukan kata slogan. Ngobrol di warung kopi sama temen, lalu cerita, temen nanya gimana dia? Kita jawabnya, aku sudah ngampuni dia. Tapi kalau kita nyebut nama dia, kayak yang di sini masih sakit, itu belum. Tidak ada satu orang pun bisa mengampuni sampai dia mengerti, dia merasa bahwa dia diampuni oleh Tuhan. Katakan amin saudara, ini kunci yang pertama. Yang kedua, kita belajar, saudaraku. Pengampunan berarti kita melepaskan hak kita untuk membalas dendam. Ya, Roma 12 ayat 19 katakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut apa? Pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Salah satu hak Tuhan yang tidak boleh diambil oleh kita, itu adalah apa? Pembalasan. Memang ada 3 menjadi hak dan milik Tuhan. Pembalasan salah satunya. Ya kan? Selain daripada pujian. Ya kan saudara? Pujian dan pengagungan itu milik Tuhan. Yang ketiga, ya kan? Perpuluhan, persembahan persepuluhan itu milik Tuhan. Saudaraku yang Kristus itu milik Tuhan. Itu kita nggak sentuh. Saudara, apabila kita bisa menyerahkan apa yang menjadi milik Tuhan atau hak Tuhan, saudara, maka kita menjadi orang yang apa? Berkenan. Nah, ketika kita mengampuni sebenarnya saudara, kita sedang menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan membalas, aku tidak balas. Bukan bagian aku untuk balas. Saudara bisa mengerti, ini langkah pertama saudaraku. Ya, mungkin saudara menerima perlakuan yang tidak adil. Pernah nggak saudara diperlakukan tidak adil? Saudara pasti menjawab, pernah. Tulis di live chat, pernah Pak Sabta. Saya juga pernah, bahkan sering. Waktu kita bekerja mungkin kita tidak diperlakukan dengan adil
oleh atasan kita, oleh majikan kita, oleh bos kita, oleh komandan kita. Saudaraku yang Yesus. Namun dengar baik saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Makanya saudara, Tuhan itulah keadilanku. Tuhan pasti akan bertindak, membereskan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita mau menyerahkan hak Tuhan untuk membalas. Katakan amin. Saya kasih contoh saudaraku yang kasih Yesus. Saya kasih contoh tentang bangsa Israel. Dia diperbudak selama 400 tahun di tanah Mesir. Bangsa Israel ini diperlakukan tidak adil di tanah Mesir. Mereka tidak bisa membalas ketidakadilan itu. Ya perlakuan tidak adil apa? Disuruh kerja nggak dikasih upah. Saudara mungkin suruh kerja upahnya diperas. Jatah harusnya saudara punya hak. Komisi saudara, komisi penjualan. Saudara kan misalnya penjualan dapat komisi sekian persen dari hasil sales saudara. Mungkin itu enggak dikasih. Apa yang menjadi hak saudara, jatah saudara itu diambil orang. Dan lain sebagainya. Saudara diperlakukan tidak adil. Sama seperti bangsa Israel. Dia kerja enggak dapat upahnya. Enggak dapat bonusnya. Enggak dapat apa-apanya. Bangsa Israel tidak bisa balas. Tapi saudara, Allah itu adil. Katakan sama dengan saya, Allah itu adil. Ketika Allah bertindak membereskan ketidakadilan bangsa Mesir terhadap umat Allah ini. Saudara tahu, bangsa bangsa Mesir menerima pukulan, penghukuman, pembalasan yang sangat keras dari Tuhan. Terus Tuhan menunjukkan keadilannya kepada bangsa Israel dengan cara apa? Membebaskan mereka dari perbudakan dan perhatikan saudara, membuat orang Israel bermurah hati. Hanya dalam satu malam seluruh kekayaan Mesir itu pindah ke tangan orang Israel. Upahnya 400 tahun dibayar satu malam. Katakan amin saudara, itu Tuhan adil. Seringkali mungkin saya berkata gini, saya udah kerja loh Pak. Tapi saya digaji gak sesuai. Saya perlakuan gak adil. Udah jangan sakit hati. Serahkan hakmu kepada Tuhan. Setelah saudara keluar dari kantor itu, perusahaan itu, tempat kerja itu, atau lingkungan itu. Atau mungkin saudara di masyarakat, atau di organisasi tertentu dalam pelayanan. Saudara juga diperlakukan tidak adil. Jangan balas, ampuni. Pengampunan adalah menyerahkan hak untuk membalas. Saudara kepada Tuhan. Dengar baik. Setelah itu nanti pada waktunya. Tuhan akan kumpulin apa yang menjadi hak saudara. Ini dikasih dalam satu malam. Seperti Tuhan memberikannya kepada bangsa Israel. Katakan amin saudara. Ini penting. Saya ngalamin kok. Waduh, tahunan bahkan tidak adil. Dibayar mungkin tidak sesuai. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu Tuhan. Tuhan balikin keadaan. Dia bayar saudara. Bahkan terus dia bayar terus. Sampai hari ini. Katakan amin saudara. Semakin besar ketidakadilan yang saudara terima. Itulah kesempatan saudara. Untuk apa? Melepaskan pengampunan. Dan pada waktu kau serahkan, biar saudara akan lihat Allah keadilanku. Artinya dia akan berlaku adil. Dia akan tunjukin waktunya. Yang ketiga, pengampunan adalah sebuah tindakan iman untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi yang pertama, serahkan ke Tuhan pembalasan. Tetapi ini itu kan pasif. Yang kedua nih. Yang ketiga saudara, ini mulai aktif. Jadi pengampunan itu sebenarnya satu tindakan iman. Untuk ya kan tindakan iman dalam bentuk apa? Dalam bentuk mau mengalahkan kejahatan dengan apa? Dengan kebaikan. Roma 12 ayat 20 sampai 21 di sini dikatakan apa saudara? Tetapi ini kan ayat yang tadi selanjutnya ya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan,
tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara pasti pernah punya orang, punya teman, punya saudara. Kayaknya saudara berhubungan dengan dia, ya, hidup sama dia lah maksudnya. Kayaknya dia banyak untung dah, banyak nguras saudara. Kayaknya nggak adil. Saudara harus lepaskan pengampunan itu. Yang kedua, kalau saudara berikutnya, yang ketiga, yang berikut firman Tuhan katakan gini, saudaraku. Kalau kita diperlakukan, ya kan? Kalau seterumu lapar, katanya, seterumu lapar. Seteru itu musuh yang memusuhi kita, yang menjahati. Kasih dia makan. Saya ingat kisah daripada Elisa dikepung sama pasukan tentara Aram, saudaraku. Gehazi kan gugup. Waduh, tentaranya banyak banget yang ngepung kita. Kita cuman berduaan. Mereka mau cari Elisa, mau tangkap Elisa dan mau bunuh Elisa, saudaraku. Karena Elisa ini yang memberitahu Raja Israel strategi daripada tentara Raja Aram. Mau perang ini kok bisa tahu? Saudara, karena Elisa punya roh yang namanya apa? Bisa dengar apa yang sedang dibicarakan. Ini kuasa Roh Kudus, saudaraku. Ya kadang-kadang Tuhan juga bisa kasih ke saudara. Saya pernah ngalamin. Oh gini, kayak bisa tahu. Itu ada kok ayatnya. Kalau dia mengurapi kita dengan minyak yang baru, maka mata kita bisa melihat seteru kita. Maksudnya strategi dia tuh apa? Rencananya tuh apa? Segala macam. Musuh kita adalah kuasa gelap. Saudara, rencananya itu apa? Singkat kata, saudaraku, lalu dia ngomong sama Gehazi, yang menyertai kita lebih banyak. Dibuka matanya, dilihat para malaikat. Lalu Elisa berdoa supaya seluruh pasukan tentara Aram itu dibutain. Setelah mereka buta, lalu dituntun masuk ke dalam kota, dikepung. Raja Israel bilang, ini tentara ini sudah terkepung, kita bunuh dah. Apa yang dibuat apa perkataan daripada Nabi Elisa? Dia bilang, kamu biasa apa? Ketika musuh kamu terkepung, kamu mau bunuh? Tidak. Apa jawaban Elisa? Beri mereka makan. Beri mereka makan. Ini benar-benar ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi di sini kita bisa melihat gini. Hidup tuh jangan suka nyerang orang. Jangan juga seperti kayak mau kuat bertahan. Itu nggak bisa kayak gitu. Kayak gitu. Apa loh? Kayak udah pasang tembok gitu. Hidup itu harus punya kayak menyerap. Lihat. Oh, Yesus itu dia tidak suka nyerang. Yesus juga tidak defense, tapi dia nyerap. Oh, ayo kasih makan. Prinsip kekristenan bukan nyerang orang. Bukan cepat sekedar bertahan, tapi kita harus apa? Merangkul. Yang ngerti katakan namanya saudara, merangkul. Jika seterumu lapar, kasih makan. Kalau dia haus, beri dia minum. Katakan amin saudara. Dengan demikian kamu tumpukan bara api di atas kepalanya. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah sekarang saya mau nanya begini. Saya tulis dengan pertanyaan ini. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita memang benar-benar sudah mengampuni orang itu? Kita tahu. Aku udah ngampunin. Kita enggak lah, apa cuma ngomong doang. Bahwa itulah sudah ngampuni. Enggak. Coba saudara cek. Pertama gini. Coba saudara cek gini. Apakah kita bisa melihat luka-luka dia? Kesedihan dia. Pergumulan dia. Apa kita bisa melihat kebutuhan dia? Lalu kita berdoa. Tuhan pulihkan dan berkati orang itu. Nah itu tandanya kita udah ngampunin tuh saudara. Katakan amin saudara. Nah selanjutnya kita nanya nih. Nanya lagi. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan hal itu untuk orang yang sudah menyakiti saya? Lihat lukanya, lihat kebutuhannya, lihat kesedihannya, lihat pergumulannya. Ya kan? Lalu doain dia. Lalu nolong dia. Gimana saya bisa buat seperti itu? Ya kan? Sama orang yang sudah nyakiti, sudah merugikan, sudah menghancurkan. Saya tadi udah ngomong. Saya tuh juga memang gak bisa buat kayak gitu. Kita memang gak bisa melakukan mengampuni orang. Malah bukan cuma mengampuni, buat baik sama dia. Ya gak bisa. Tapi bisa. Kita gak bisa, tapi kita bisa
Kalau kita memberi diri untuk dikuasai oleh apa? Kasih Kristus. Kasih Kristus. Hanya kasih Kristuslah yang dapat memberikan kita kemampuan untuk mengalahkan apa? Kejahatan dengan apa? Kebaikan. Manusia badan saya ini, kita nih, daging ini, itu kayaknya gerem lihat orang-orang yang berusaha untuk memecah belah daripada bangsa Indonesia. Gerem. Saudaraku, tiba-tiba saya cuman gitu. Lalu tiba-tiba dalam pikiran saya tuh saudara boleh terbersit satu pikiran. Ini jauh hari sebelum ini. Lalu saya ditayangkan saudara apa yang akan terjadi ke depan. Ngeri untuk pemecah belah ini. Ngeri saudara. Ngeri gini. Langsung suruh saya, kamu doakan dia. Doakan dia. Wah, saya doa. Walaupun dia doa. Ya Tuhan suruh dia doa. Sampai, Tuhan, aku hanya minta satu. Selamatkan bangsaku. Satukan bangsaku ini. Biar rukun. Biar aman, biar damai. Ini doaku Tuhan. Ampuni aku, ampuni dia. Ampuni semua orang-orang seperti ini. Saudaraku Yesus Kristus. Dan rupanya berita kemarin, apa yang saya lihat, itu yang terjadi. Semuanya jauh sebelumnya. Saudaraku Yesus Kristus, ini yang Tuhan mau kita. Secara pribadi saudaraku ada banyak orang-orang yang mungkin saudara-saudara sakiti. Orang yang mahir menyakiti kita adalah orang yang paling dekat sama kita. Setuju gak saudara? Kalau setuju bilang iya juga Pak. Ya karena orang yang paling dekat yang bisa gampang nusuk. Kalau orang jauh gak bisa cuman melempar. Yang bisa nusuk saudara tuh orang yang dekat sama saudara. Yang paling mahir menyakiti saudara orang paling dekat. Tapi bagaimana orang yang sudah menyakiti, menusuk. Tuhan minta. Kalau saudara sering download kebaikan Tuhan. Gimana sih Pak download kebaikan Tuhan? Doa, ngomong, Tuhan makasih ya Tuhan baik banget. Tuhan sudah ampuni aku gini. Tuhan makasih ya. Aku nih orang paling jahat loh, paling berdosa loh, paling najis. Tapi kok Tuhan mau benarkan aku, terima aku dan angkat aku. Jadi kesananya ke depannya kita lihat orang najis. Lihat orang berdosa, lihat orang miskin, orang rendah. Kita mungkin kita nggak akan mau ya merendahkan mereka gitu loh. Katakan amin saudaraku. Ini penting sih. Dari situ, gimana sih caranya kita bisa kenang kebaikan Tuhan? Banyak nyanyi tema-tema tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari buka suaranya, katakan nyanyi. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Banyak nyanyiannya temanya tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Saudara bisa jadi orang baik dan orang yang penuh kasih. Kalau yang kita bacain, baca, nonton video yang orang ngomong yang jahat terus, ngomong yang
negatif terus, yang kotor terus, kita akan jadi seperti dia. Ini saudaraku, saya ingin pengampunan tuh gak gampang, gak bisa dengan kekuatan sendiri. Itu perlu Roh Kudus. Nah, caranya lagi gimana? Download kasih dan kuasa Tuhan. Ya, kita harus penuh Roh Kudus karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan pada kita. Saudara kalau ngobrol, coba usahakan berilah. Saudaraku adalah temanya. Ngobrol, cerita tentang kasih kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Ngomongin sehari-hari. Ketemu siapa, cerita kebaikan Tuhan. Ketemu siapa, ceritain. Itu tuh akan jaga hati. Hati ini jadi tetap benar, tetap baik, gak jahat, gak sombong, gak kikir. Kita gampang ngampunin orang salah. Yang terakhir, yang keempat saudaraku. Pengampunan adalah sebuah tindakan iman yang harus dilakukan apa? Berulang kali. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22 di sini dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Hukum Taurat tuh netapkan 3 kali. Tapi Petrus supaya kelihatannya mungkin baik, 7 kali ya dia lipat gandakan. Perhatikan saudara, apa jawaban Yesus? Ayat 22, baca yang keras. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu apa? Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara yang pintar matematika deh coba. Kalimat 70 kali 7 kali itu artinya apa? 70 kali 7 pangkat 7. Ngerti gak saudaraku? Jadi bukannya 490. Kan ada kalinya lagi, itu pangkat itu. Terus. Jadi artinya apa? Apa maksudnya di sini saudara? Kita harus terus mengampuni seseorang selama mereka membutuhkan pengampunan kita. Selama dia butuh pengampunan kita, ya ampunin terus. Itu seperti Tuhan. Selama kita masih butuh pengampunan, Tuhan tuh terus mengampuni saudara. Dia terus mengampuni saya. Katakan amin saudaraku. Sepanjang. Karena kita nggak luput, kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Kita bisa salah omong, salah pikir, salah langkah, kita bisa jatuh. Saat kita gagal, Tuhan ampuni aku. Pada saat itulah Tuhan ampuni kita. Kemarin kita bahas Thanksgiving, ucapan syukur itu membuat awet pernikahan kita. Membuat awet hubungan kita. Kenapa? Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu mendownload kasih, kesabaran, dan pengampunan Tuhan dalam hidup dia. Katakan saudara, dengan itu, dengan mudahnya lagi dia bisa memberikan pengampunan itu. Yang mengerti katakan amin saudara, ini kunci. Sampai kapan kita harus mengampuni? Sampai rasa sakit, rasa benci, rasa dendam hilang lenyap. Katakan amin saudaraku, itu kuncinya. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Mari, Tuhan mau kita bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Tuhan mau iman tanpa perbuatan, itu bukan iman, itu iman yang mati. Iman dengan perbuatan, perbuatan apa? Iman, tindakan iman adalah apa? Kasih. Salah satunya adalah apa? Pengampunan. Jadi iman dengan pengampunan, 2 hal. Orang yang bisa mengampuni adalah orang yang percaya bahwa dosanya sudah diampuni. Orang yang tidak bisa mengampuni adalah orang yang tidak percaya bahwa dosanya sudah diampuni. Makanya dikatakan orang yang tidak mengampuni, maka dosanya tidak diampuni. Kenapa? Karena dia belum percaya bahwa dia belum diampuni. Makanya dia selalu berpikir Allah kejam, Allah tidak adil.
Dia perlakukan kekejaman dan ketidakadilan pada orang lain. Tapi ketika seseorang berkata, Allah itu baik, Allah penuh kasih, Allah itu adil, Allah itu murah hati, dia lakukan apa yang Allah lakukan buat dia. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Kata kuncinya hari ini, kenapa kita butuh doa, muji, nyembah, baca Alkitab, dengar pengajaran tentang kasih, kesabaran, kemurahan, atau kasih karunia Tuhan. Supaya saudara saya bisa hidup dalam apa? Kasih karunia Tuhan. Kita bisa mengampuni. Itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan makan perjamuan kudus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, bagi biji mata-Mu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kalau hari ini saudara ganjel nih hatinya nih, ya saudara mungkin luka, dilukai oleh mantan teman, mantan bos, bukan cuma mantan pacar, ya namanya mantan. Hari ini istilah itu kan zaman dulu kan namanya seteru. Saudara ini luka, nyebut namanya baik. Wong Palembang bilang, hai berat. Nyebut namanya susah. Jadi kapan kita sudah mengampuni? Setelah nyebut namanya plong. Itu bisa nyebut dia. Hari ini saudaraku, kalau saudara ganjalan, saudara ambil keputusan, buka suaranya. Tuhan, ampuni aku. Aku sudah berdosa bersalah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku ini orang berdosa, tetapi Tuhan tunjukkan kemurahan dan kesabaran-Mu. Engkau sudah mengampuni aku. Dan hari ini Tuhan, lewat perjamuan kudus, aku butuh kasih-Mu. Kasih Kristus. Supaya aku bisa mengampuni, aku bisa mengasihi, aku bisa berdoa dan memberkati orang-orang yang menjadi seteru. Aku bisa memberi mereka makan ketika mereka lapar. Aku bisa memberi mereka minum ketika mereka haus. Aku tidak mau Tuhan membalas kejahatan dengan kejahatan. Aku mau membalas Tuhan kejahatan dengan kebaikan. Ketika aku ambil keputusan untuk mengampuni, aku sedang mengingat akan kasih Tuhan, bahwa aku telah diampuni dan dibenarkan. Untuk mengingatkan aku bahwa aku sudah diampuni oleh Tuhan. Aku mengampuni untuk mengingatkan diriku bahwa aku sudah diampuni oleh Allah. Aku mengampuni karena aku mau menyerahkan milik Tuhan, hak Tuhan kepada Tuhan. Karena aku percaya Engkau adalah Allah keadilanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan beri jiwa yang besar. Aku sediakan pengampunan untuk setiap orang yang membutuhkan itu. Seperti Engkau menyediakan pengampunan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melayani Tuhan, melayani firman-Mu, melayani kehendak-Mu, dan menyelesaikannya ya Tuhan. Tiap kali kami akan perjamuan kudus, kami ingat kami adalah orang yang dikasihani oleh Tuhan. Kami orang yang diampuni oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa Engkau Yesus sudah menunjukkan seluruh kesabaran-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang ada tangan kita adalah pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dibentarkan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk urapan kasih yang berikan kami kemampuan untuk mengasihi, memberkati, mengampuni. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu ya Tuhan yang setia ya Tuhan di dalam menara doa ini Tuhan. Setia memecahkan roti ya Tuhan. Setia dalam pengajaran firman-Mu ya Tuhan. Setia dalam berdoa, memuji, menyembah, memasuk hadirat-Mu. Dan juga Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang setia membawa persembahan ya Tuhan untuk pelayanan menara doa ini ya Bapa. Berkati mereka berlimpah-limpah Yesus. Berkati mereka Tuhan. Sekarang buka kedua tangan kita, arahkan hati pada kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permain dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.